Halo, jadi kali ini aku mau cerita tentang hasil observasi aku di salah satu sekolah yang menurut aku cukup inspiratif, yaitu SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Sekilas mungkin kalian berpikir, oh SMK paling cuma belajar akuntansi, kantoran, tata boga, bisnis segala macam. Ya itu benar, tapi yang bikin aku kagum adalah bagaimana sekolah ini tuh mengelola asetnya secara kreatif, terutama di bagian perpustakaan. Biasanya kan perpustakaan itu identik dengan tempat sepi, berdebu, kadang malah kayak ruang penyimpanan buku bekas. Tapi di sini beda banget. Perpustakaan mereka itu hidup. Jadi semacam mini ekosistem di mana uh, guru, staf, siswa semuanya itu terlibat aktif. Aku sempat ngobrol bareng Ibu Rizky Febriani selaku kepala perpustakaan di sana. Dan hasil wawancara itu membuka wawasan aku tentang manajemen aset sekolah khususnya pada bidang perpustakaan. Pertama-tama kita bahas dulu soal struktur organisasi. Jadi di perpustakaan ini dipimpin langsung oleh kepala perpustakaan di bawah koordinasi kepala sekolah dan yayasan. Ada juga wakil kurikulum yang jadi penghubung antara sistem akademik dan kegiatan literasi. Di bawahnya mereka punya beberapa unit kayak unit teknologi informasi yang ngurus digitalisasi perpustakaan, sampai unit jaringan dan teknis buat wifi dan perangkat digital di perpustakaan dan sekolah. Nah yang bikin unik, perpustakaan ini tuh ternyata nggak cuma dikelola oleh guru atau staf aja. Ada juga pustakawan junior alias siswa yang ikut langsung ngurus perpustakaan. Biasanya diambil dari jurusan manajemen perkantoran dan juga bisnis digital. Dan mereka ini setiap hari di rolling. Jadi bayangkan nih, tiap hari ada dua siswa yang berbeda bakal bertugas di perpus. Mereka ini kerjanya ngecek stok, beresin rak, nyatet peminjaman, dan juga bantu input data-data yang tersedia. Menurut aku ini keren banget, karena bukan cuma ngelatih skill administrasi mereka, tapi juga tanggung jawab dan teamwork. Kadang aku juga mikir, kenapa nggak semua sekolah kayak gini ya? Karena ini tuh semacam pelatihan dunia kerja tapi versi nyata. Langsung di lingkungan sekolah sendiri dan mereka bisa diawasi secara langsung oleh pihak sekolah. Dan itu keren banget. Nah, dari situ aku sadar bahwa di SMK Dinamika Pembangunan 2 ini punya cara pandang yang cerdas banget soal aset pendidikan. Mereka nggak cuma fokus pada apa yang dimiliki sekolah, tapi juga siapa yang mengelolanya. Misalnya, jurusan akuntansi dipercaya jadi pengelola bank sekolah, jurusan perkantoran jadi resepsionis dan pengurus perpus, dan jurusan lainnya juga mempunyai peran masing-masing sesuai bidangnya. Dan yang menarik, semua itu dilakukan secara bergiliran atau di rolling, supaya setiap siswa itu mempunyai pengalaman yang sama dan adil. Ini tuh manajemen aset sekaligus manajemen pembelajaran. Aset sekolah itu bukan cuma soal buku, tapi juga kesempatan belajar. Dan kalau dipikir-pikir, konsep ini bisa jadi contoh nyata penerapan namanya experiential learning, belajar langsung lewat pengalaman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru yaitu program-program inovatif perpustakaan. Yang pertama ada program pojok baca. Jadi, di setiap beberapa sudut sekolah, seperti dekat balkon dan juga ruang OSIS, totalnya itu ada 2 titik yang memiliki pojok baca. Jadi setiap minggu buku-buku di pojok baca ini diganti biar siswa itu nggak bosan. Jadi siapapun bisa ambil buku, baca di tempat tanpa harus ke ruang perpustakaan utama. Lalu ada juga program Duta Literasi, yaitu penghargaan untuk siswa yang paling sering berkunjung ke perpustakaan. Nah, presensi kunjungan mereka ini akan direkam lewat komputer presensi yang ada di perpustakaan. Dan nantinya siswa yang paling rajin akan diumumkan saat upacara sekolah, khususnya setiap 6 bulan sekali. Bisa dibayangin ya, betapa bangganya kita kalau misalnya kita dipanggil depan teman-teman cuma karena kita rajin baca buku. Menurut Ibu Rizky, kadang mereka ini juga dapat hadiah berupa buku baru dari sumbangan alumni. Lucu banget sih, konsepnya kayak loyal customer reward, tapi versi literasi sekolah ya. Terus ada juga namanya
komunitas namanya book club atau sahabat perpus yang jadi wadah buat anak-anak yang mempunyai minat di bidang bahasa, sastra, jurnalistik, sampai teater. Mereka ini sering ngadain kegiatan kayak podcast literasi, workshop menulis cerpen, sampai pelatihan mendongeng. Bahkan mereka pernah didatengin pendongeng profesional buat ngelatih siswa itu tampil dan bercerita. Kadang kegiatan ini juga digabung sama anak teater buat acara sekolah kayak wisuda. Gila sih. Perpustakaan yang nggak cuma ngurus buku, tapi juga mencetak bakat. Sekarang ngomongin soal aset fisik, yaitu buku-buku di perpustakaan, jumlahnya itu kalau nggak salah sekitar 3.000 buku fiksi, dan targetnya adalah mencapai 10.000 judul fiksi sesuai standar akreditasi. Sumber bukunya itu beragam, ada yang dari dana BOS, ada yang dari hibah alumni, bahkan pernah dapat bantuan sebesar 46 juta dari Bank Indonesia buat beli buku dan fasilitas baru berupa sponsorship ya. Tapi pengelolaan aset itu bukan cuma soal nambah buku. Mereka juga rutin untuk menghapus buku lama yang udah nggak relevan atau kurikulumnya udah diganti. Buku-buku itu nantinya nggak langsung dibuang, tapi bakal didaur ulang atau disumbangkan ke sekolah lain yang masih memakai kurikulum lama. Menurut aku ini adalah bentuk manajemen aset yang bijak dan berkelanjutan. Jadi buku lama itu nggak hilang nilai gunanya, tapi malah membantu sekolah lain yang membutuhkan atau bisa dibuat jadi produk baru. Oh ya, semua kegiatan di perpus itu juga didukung oleh adanya wifi sekolah. Ada juga komputer multimedia dan bahkan ruang perpus itu kadang dipakai buat kegiatan belajar mengajar. Jadi ruangnya itu sebagai ruang multifungsi, bukan cuma soal tempat baca. Tentu saja semua itu tidak berjalan secara mulus. Ibu Rizky itu sempat cerita salah satu tantangan terbesar mereka adalah menjaga sirkulasi buku dan ketertiban peminjaman. Apalagi pas musim ujian, kunjungan itu menurun drastis. Kadang ada juga buku di pojok baca yang hilang entah kemana. Tapi bukan nyerah, mereka justru makin ketat dengan pengecekan stok, evaluasi rutin, dan mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab. Dan aku rasa ini bagian penting dari manajemen aset. Jadi bukan sekedar mengontrol, tapi membangun budaya kepedulian terhadap aset bersama. Kalau semua siswa merasa ikut memiliki, mereka pasti lebih hati-hati dan peduli. Dan dari observasi aku bisa bilang bahwa perpustakaan SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ini adalah contoh nyata dari manajemen aset yang hidup. Khususnya pada bagian perpustakaan yang paling bikin aku mind blowing, pokoknya itu adalah program mereka yang melibatkan siswa itu menjadi salah satu pengurus dari bagian perpustakaan ataupun bagian-bagian lainnya. Sekian sedikit cerita yang aku sampaikan mengenai observasi aku yang dilakukan di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Semoga kalian mendapatkan insight yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.